Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya di episode 10 season ke-6, akhirnya Deku membangkitkan quirk baru lagi setelah sebelumnya quirk float dibangkitkan. Yang mana quirk ini adalah Danger Sense. Quirk ini bisa dibilang adalah quirk yang cukup unik karena kekuatannya bisa membuat Deku menjadi tak tersentuh oleh musuh. So, untuk mengetahui lebih jauh apa itu quirk Danger Sense dan bagaimana saat quirk ini digunakan oleh pewaris sebelumnya dan juga Deku, maka dari itu di konten kali ini akan kita bahas dengan sepadat mungkin. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Apa itu Danger Sense? Quirk Danger Sense atau quirk rasa bahaya adalah quirk yang dimiliki oleh pewaris One for All keempat, yakni Shinomori Hikage. Quirk ini bertipe quirk emitter dan pertama kali muncul pada chapter 286 dan di anime pada episode 10 season ke-6. Sederhananya, quirk ini memiliki fungsi untuk mendeteksi bahaya yang akan datang ke penggunanya, di mana Deku sebagai pewaris quirk Danger Sense saat ini dapat mendeteksi bahaya yang akan datang beberapa saat sebelum bahaya itu terjadi. Quirk ini bisa dibilang adalah quirk yang sangat berguna bagi Shinomori dan Deku, karena dengan Danger Sense mereka dapat mencegah potensi bahaya yang akan terjadi, baik bahaya yang akan datang ke diri mereka sendiri atau bahkan ke diri orang lain. Secara penampilan, bentuk quirk ini muncul dalam bentuk sengatan kilat kuning yang langsung menyengat di kepala penggunanya seperti sengatan listrik. Diketahui quirk ini dapat merekonstruksi potensi ancaman di dalam kepala penggunanya sebelum ancaman tersebut benar-benar kejadian. Kurang lebih fungsinya mirip seperti Sharingan, tapi ini tanpa memakai kekuatan mata. Tidak diketahui secara pasti bagaimana kekuatan Danger Sense ini sebelum bercampur dengan One for All. Akan tetapi dapat dipastikan bahwa Danger Sense semakin menguat setelah diinjeksi oleh kekuatan One for All. Hal ini dapat dibuktikan dengan Shinomori yang selama belasan tahun memilih untuk menjadi pertapa di hutan sembari melatih quirk One for All-nya. Yang mungkin saja karena Danger Sense yang semakin kuat, maka menjadi alasan mengapa Shinomori dapat kabur dari incaran All for One. Itulah juga yang menjadi alasan mengapa Shinomori meninggal bukan karena dibunuh oleh All for One, melainkan meninggal karena penuaan. Saking bergunanya Danger Sense ini untuk mendeteksi bahaya. Nah, saat pertama kali quirk ini dimunculkan, sangat sulit untuk disadari bahwa ternyata Danger Sense telah aktif. Sebab Danger Sense yang bentuknya seperti kilatan, maka banyak yang mengira ini adalah efek spesial dari Berserk Mode. Namun, setelah beberapa chapter kemudian, akhirnya dijelaskan bahwa efek kilatan yang menusuk ke kepala Deku adalah quirk Danger Sense yang akhirnya bangkit. Quirk ini pada saat digunakan oleh Shinomori benar-benar sangat efisien, ditandai dengan Shinomori yang berhasil menghindar dari serangan Black Whip yang tak bisa dia tebak. Artinya Danger Sense ini benar-benar quirk yang hebat dan untungnya quirk ini diwariskan ke Deku. Sebelum Deku membangkitkan Danger Sense, Deku benar-benar kewalahan dalam mendeteksi bahaya yang akan datang. Bahkan sebelum Danger Sense bangkit, teman-teman Deku seperti Bakugo misalnya akhirnya dibuat tumbang karena Deku yang terlambat untuk mendeteksi bahaya. So, dengan bangkitnya Danger Sense, maka Deku bisa menjadi sosok yang sangat sulit sekali untuk disentuh oleh lawan. Dan Danger Sense adalah quirk yang menemani Deku saat di arc perburuan villain. By the way, quirk Danger Sense ini menjadi quirk yang paling jarang dinonaktifkan oleh Deku di perang saat ini. Kelemahan. Meskipun quirk ini kuat, tapi quirk ini ternyata memiliki kelemahan. Dan kelemahannya cukup unik sekali kawan-kawan, yakni Danger Sense lemah terhadap cinta. Ya, cinta adalah kelemahan alami dari quirk ini, di mana Deku pernah hampir ditikam oleh Himiko Toga yang memiliki perasaan cinta padanya. Hal ini disadari ketika di Pulau Okuto, di mana kita tahu kalau Toga yang cinta terhadap Deku ternyata memiliki hasrat untuk membuat Deku tewas di tangannya. Maka dari itu, Danger Sense tak mendeteksi bahaya dari Toga karena Toga berhasil menipu Danger Sense dengan perasaan cintanya kepada Deku. Kesimpulannya adalah cinta menutupi bahaya yang menghantui. Cailah, move on dong. Kemudian, Danger Sense meskipun memiliki kemampuan mendeteksi ancaman yang sangat akurat, tetapi apabila lawan dari penggunanya memiliki kekuatan yang mampu menandingi kecepatan deteksi Danger Sense, maka Danger Sense tetap saja bakal kalah. Hal ini dapat ditemui pada kasus Deku versus Lady Nagan, di mana Lady Nagan yang memiliki kemampuan untuk menembakkan peluru dengan kecepatan suara ternyata berhasil menandingi kecepatan deteksi dari quirk Danger Sense, sehingga Deku saat itu benar-benar kewalahan menghadapi Lady Nagan. Kemudian juga quirk Danger Sense ini apabila diaktifkan terus-menerus, maka akan merugikan penggunanya sendiri. Sebab jika Deku terus-terusan mengaktifkan Danger Sense, maka Deku akan terus-terusan disibukkan dengan menghadapi segala macam bahaya yang bahkan sebenarnya bisa diatasi oleh orang lain. Efeknya nanti akan membuat Deku kelelahan akibat moralitasnya sendiri yang disokong oleh Danger Sense. Referensi.
Kalian pasti sudah tahu kalau Quirk Danger Sense ini mengambil referensi dari salah satu kemampuan khusus superhero Marvel, yang siapa lagi kalau bukan Spider-Man. Spider-Man sendiri diketahui memiliki Spider Sense, yakni kekuatan untuk merasakan ancaman yang akan datang. Dan Bang Hori mengadaptasi kemampuan Spider Sense tersebut menjadi salah satu Quirk pewaris One for All. Alhasil, jika kalian perhatikan, terdapat kesamaan kekuatan di antara kedua karakter berbeda universe ini. Tapi perbedaannya ada pada fitur tambahannya. Jika Spider Sense merasakan bahaya tanpa merekonstruksinya, maka Danger Sense dapat merasakan bahaya sekaligus merekonstruksinya di dalam kepala penggunanya. So, mungkin itu saja yang bisa dibahas soal Quirk Danger Sense. Unik sekali sebenarnya Quirk ini. Bisa-bisanya kelemahannya cinta cuy. Waduh, sulit sih nantinya. Oke, next time akan kita bahas Smokescreen. Tapi kita tunggu dulu sampai di episode yang memperkenalkan Quirk Smokescreen di anime. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.